Pernah ngerasa nggak sih lagi asik-asiknya online, tahu-tahu waktu udah hilang aja? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar soal bahaya adiksi internet. Ini isu yang sebenarnya mungkin jauh lebih dekat sama kita dari yang kita kira loh. Yuk kita kupas tuntas masalahnya sampai ke akar-akarnya dan tentu aja cari solusinya bareng-bareng. Lagi asyik scrolling, tiba-tiba sadar, loh kok udah 1 jam aja? Familiar banget kan sama perasaan itu? Tenang, Anda nggak sendirian. Pertanyaan simpel ini, kemana ya waktu tadi? Seringkali jadi titik awal kita buat sadar sama kebiasaan digital kita sendiri. Nah, hilang waktu kayak gini, bisa jadi ini bukan sekedar kebiasaan buruk biasa loh. Adiksi internet itu bisa muncul dalam banyak bentuk, mulai dari media sosial sampai game online, dan dampaknya tuh nyata banget. Stres jadi meningkat, hubungan sama orang terdekat jadi renggang. Ini pola yang, jujur aja, perlu kita waspadai bareng-bareng. Oke, biar kebayang, ini dia roadmap pembahasan kita. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih adiksi internet itu. Terus, kita lihat bentuk-bentuknya apa aja. Ketiga, kita bahas dampak tersembunyinya. Keempat, kita coba cek diri sendiri. Dan yang paling penting, kelima, gimana caranya kita bisa ngambil alih kembali keseimbangan hidup kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Penting banget nih buat kita semua punya pemahaman yang sama dulu. Sebenarnya apa sih yang kita maksud dengan adiksi internet? Jadi, apa bedanya sih sekedar sering online sama adiksi? Kuncinya ada di 3 kata ini. Berlebihan, terus-menerus, sampai akhirnya mengganggu. Jadi penggunaannya berlebihan, pikirannya terus-terusan pengen online, sampai akhirnya ganggu keseimbangan hidup kita. Nah, ketika alat yang tadinya buat bantu kita, malah jadi ngekontrol kita, disitulah masalahnya dimulai. Nah, adiksi ini tuh ternyata punya banyak wajah. Yuk, kita kenalan sama beberapa bentuknya yang paling umum, yang mungkin tanpa kita sadar udah ada di sekitar kita. Dan ternyata yang paling atas itu media sosial. Angkanya 56%. Ini nggak heran sih, soalnya dorongan buat terus connect dan dapat validasi dari likes itu kuat banget. Setelah itu baru diikuti sama judi online dan game online. Keduanya sama-sama dirancang buat ngasih kepuasan instan, yang bikin kita pengen balik lagi dan lagi. Oke, selain 3 besar tadi, ada juga nih bentuk-bentuk lainnya. Misalnya akses kompulsif ke pornografi, terus belanja online yang nggak kekontrol, tahu-tahu tagihan udah numpuk aja. Satu lagi, kebiasaan nyari informasi non-stop, yang sering kita sebut terjebak di rabbit hole, bikin kita lupa sama kerjaan utama. Ya, tentu aja. Kebiasaan yang berlebihan ini pasti ada harganya. Nah, sekarang kita bahas dampak seriusnya, yang seringkali tersembunyi atau bahkan nggak kita sadari. Dampaknya ini tuh nyerang dari semua sisi loh, dari kesehatan mental, kita jadi lebih gampang stres, cemas, dan susah fokus, terus kehidupan sosial juga kena, hubungan sama keluarga dan teman bisa renggang karena kita kurang interaksi di dunia nyata. Kesehatan fisik, jelas, tidur jadi berantakan, mata lelah, badan kurang gerak, dan jangan lupa, kesehatan finansial juga bisa anjlok karena pengeluaran yang nggak terkendali. Ini bukan lagi soal di layar doang, tapi masalah yang benar-benar nyata. Oke, setelah kita tahu definisinya, jenisnya, sampai dampaknya, sekarang waktunya buat sedikit refleksi pribadi. Yuk, kita coba tanyakan beberapa hal ini ke diri kita sendiri. Coba jawab jujur ya. Pertanyaan pertama, coba jujur deh. Seberapa sering sih Anda nunda kerjaan atau tugas-tugas penting lainnya cuma gara-gara keasikan online? Lanjut, gimana sama jam tidur? Sering nggak sih bilang, 15 menit lagi deh, tapi akhirnya malah jadi begadang. Besoknya, pas bangun, badan rasanya capek banget. Kualitas tidur kita itu cerminan langsung dari kesehatan digital kita loh. Oke, sekarang soal ketergantungan. Pernah ngerasain nggak pas lagi nggak ada sinyal, atau mungkin HP ketinggalan di rumah, tiba-tiba jadi cemas, gampang marah, atau kayak bingung mau ngapain? Hati-hati, rasa cemas yang kuat itu bisa jadi pertanda loh. Dan yang terakhir, soal presence atau kehadiran. Pas lagi kumpul sama teman atau keluarga, Anda beneran hadir di situ? Atau fisik doang yang ada di sana, tapi pikiran dan perhatian masih nempel di layar HP? Nah, kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi bikin Anda jadi mikir, wah jangan-jangan gue ini, jangan panik dulu. Kabar baiknya, selalu ada jalan keluar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Dan solusinya, ini bukan cuma tanggung jawab kita sebagai individu loh. Pendekatan terbaik itu melibatkan 3 level, mulai dari diri kita sendiri, lalu diperkuat sama lingkungan komunitas kita, kayak di kantor atau sekolah, dan terakhir, didukung oleh para pemimpin di sana. Oke, kita mulai dari level 1, diri kita sendiri. Ada beberapa hal praktis yang bisa dicoba. Pertama, praktekkan kebersihan digital. Contohnya aturan 20-20-20 buat kesehatan mata. Kedua, bikin batasan yang jelas, misalnya jauhkan HP 30-60 menit sebelum tidur. Ketiga, coba deh jadwalin 1 hari detox digital setiap minggu.
Lanjut ke level 2, yaitu komunitas dan tempat kerja. Budaya di lingkungan kita itu ngaruh banget. Misalnya, bikin etika komunikasi yang jelas, kayak nggak ada pesan kerjaan di atas jam 8 malam, atau bikin zona bebas gawai buat ngedorong kita ngobrol langsung. Intinya, promosikan kalau istirahat itu penting. Dan terakhir, di level 3, ini peran para pemimpin. Mereka bisa ngasih dukungan yang sistemik. Caranya, bisa dengan ngadain workshop soal kesejahteraan digital, atau pakai tools kayak kalender bersama biar manajemen waktu lebih efisien dan ngurangi lembur. Dan yang nggak kalah penting, nyediain pendampingan buat mereka yang risikonya tinggi. Jadi, ini dia pertanyaan paling penting yang harus kita tanyakan ke diri sendiri mungkin setiap hari. Anggap aja ini kompas buat kesehatan digital kita. Aktivitas online gue ini masih wajar nggak ya? Atau jangan-jangan udah mulai ganggu kerjaan, sekolah, dan hubungan gue sama orang lain? Pada akhirnya, jawaban jujur dari pertanyaan itulah yang akan menentukan seperti apa kesejahteraan digital Anda. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Jadi, yuk mulai dari sekarang.